Kenapa cewek gemuk itu sekarang Pak Bupati lebih disukai daripada cewek seksi? Kenapa? Karena cewek seksi hanya fokus kepada penampilan, nggak pernah fokus kepada perasaan. Makanya kalau kamu punya istri gemuk, subhanallah, 30 menit mau keloni kram sih kayaknya. Cek, mudah-mudahan nggak mati lagi. Kalau ini son yang mati, tukang sonnya tak matiin. Beli bawang, beli merica, Gus Miftah datang dengan membawa cinta. Cintaku padamu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak, tapi hangatnya bisa dirasakan. Kenapa saya ngomong cinta? Apa Bu? Mas, duduk aja Mas, kasihan jandanya Mas. Saya tadi begitu naik panggung dengerin Kiai Misbah, saya fokus justru kepada terotnya. Kenapa warnanya ungu? Karena ungu itu kan warna janda. Apakah ini pertanda di kawasan Tuawakan banyak janda? Tadi Pak Bupati bilang kalau pajak APBD untuk ngurusi janda-janda tua. Pertanyaannya, janda muda diopenin sama siapa? Bupati. Karena memang inilah hidup Pak Kiai Misbah. Hidup ini memang indah bila disertai dengan janda dan tawa. Saya tadi ngomong apa? Janda. Yang benar? Yang benar cangkem-cangkem gitu. Kenapa saya ngomong cinta? Tingkatan tertinggi dari sebuah ubudiyah, penghambaan diri kita kepada Allah, itu adalah rasa cinta. Hari ini begitu banyak orang beribadah itu transaksional. Kenapa kamu sedekah? Jawabannya pasti supaya dapat kembalian yang lebih banyak. Kalau seperti itu gak ada bedanya dengan rentenir, gak ada bedanya dengan pinjaman online, pinjol. Selalu saja ketika kita beribadah ada tujuan-tujuan yang sifatnya duniawi. Padahal dikatakan ad-dunya darul amal la jazaa wal akhiratu darul jazaa la amal. Dunia itu ladangnya amal, gak ada pahala, dan akhirat itu ladangnya pahala, gak ada amal. Artinya apa? Kewajiban kita beribadah itu semata-mata hanya untuk li'ila'i mardotillah, liridhoillah, bukan yang lain. Maka setiap kali kita niat pasti ujungnya adalah lillahi ta'ala. Anda keluar dari rumah pamit sama suaminya, Beb, saya pengajian, mic-nya modar lagi Beb. Ini saya curiga, sonnya mau mati karena nggak ada anggarannya, apalagi untuk kiainya. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala matamu. Belum selesai Cok. Oke bro. Pak. Ini kalau nggak salah ini baterainya ini lemah. Jangan-jangan tukang sonnya ini lemah sablak. Kontrolnya jauh dia di depan sana. Sinyalnya terlalu jauh. Kalau kita keluar rumah, doa yang kita baca apa Bapak Ibu? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billah. Cek. Lebih bosok ternyata kan? Cek. Lillah. Kalau kita niat sholat duha, seringkali ketika kita ditanya, kenapa Anda sholat duha? Jawabannya biasanya apa Pak Bupati? Supaya rezekinya lancar. Padahal niat kita sholat duha apa? Usolli sunatad duha rakaataini lillahi. Kalau saya mempraktekkan dalam keseharian saya, ketika ditanya kenapa ente sholat duha? Untuk Allah. Kalau toh gara-gara sholat duha kita rezekinya lancar, itu urusan Allah, itu bonus. Kenapa? Ad-dunya darul amal, ladangnya amal, la jazaa. Kalau kemudian Anda sedekah rezekinya lancar, itu mohon maaf, itu bukan balasan orang bersedekah,
tapi rihul qabul, bau bahwa amal Anda diterima oleh Allah. Jadi kalau Anda ada kotak infak, mau nyumbang pesantren di belakang sana, kamu ngasih, lihatnya apa? Lillahi ta'ala. Jangan hitung-hitungan, kan kalian aneh. Kalau lihat kebun binatang, niatnya lihat monyet, bayarnya 100.000. Pengajian lihat kiai, ada kotak infak, masukin 1.000. Coba kebayang nggak? Lihat monyet 100.000, lihat kiai 1.000. Lebih mahal kiai apa monyet? Kan jancok. Kenapa munyok lebih dihargai daripada kiai? Sakitnya tuh di sini. Begitu kotak infak jalan, buka dompet, ada pilihan uang 100.000, 50.000, 20.000, 5.000. Mana yang Anda masukkan? 5.000. Cocok. Bener Bu? Kadang-kadang malah cuma 1.000. Ibu-ibu hati-hati, 1.000 itu gambarnya Pati Murah bawa pedang. Kadang-kadang ibu-ibu nyimpennya di dalam kotak. Hati-hati, susumu dibacoki kalau Pati Murah. Terutama ibu-ibu muslimat itu hati-hati. Saya itu lihat muslimat atau fatayat nggak perlu lihat seragamnya, cukup dari baunya. Kalau fatayat baunya parfum, muslimat balsem. Makanya biasanya kalau pengajian sikile diselonjorke, nah itu kelihatan jelas asam urat. Orang rumah sami tungkae meletek-meletek buayane matching, bajune muslimat, maskernya muslimat, sempaknya muslimat. Niat ini yang kemudian hari ini harus kita benahi. Karena apa? Karena basically pada dasarnya ibadah itu diterima oleh Allah berdasarkan niatnya. Innamal a'malu. Kita begitu gampang mengatakan amal itu berdasarkan niat, tetapi prakteknya kita sering salah niat. Kalau Pak Bupati begitu dilantik, mati lagi ini mic. Lama-lama saya emosi ini Pak Bupati. Tapi saya lihat ini beragam, ada kopiahnya yang NU, itu kayak bakul sate tinggi, das apa menara Eiffel ya. Yang pakai peci NU saya doakan masuk surga. Pecinya. Ketika Pak Bupati dilantik jadi bupati, kalimat pertama adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya mencalonkan bupati niat karena Allah, kemudian terpilih jadi bupati karena Allah, bertugas diawasi oleh Allah, dan pada akhirnya ketika selesai, saya langsung pertanggungjawabkan di padang mahsyar besok juga karena Allah. Kalau begitu enak jadi bupati. Hari ini kenapa kemudian banyak orang korupsi? Karena jelas dia menjabat sebagai bupati tidak lillahi ta'ala. Tetapi apa? Karena sesuatu. Ini Pak Kombes kok jadi panitia mic. Cek. Ini sebenarnya suaranya lebih ringan ini berat. Kalau ini mic-nya Pak Bupati, ini Pak Camat. Karena hidupnya Pak Camat lebih ngenes daripada Pak Bupati biasanya. Apalagi lurah. Kalau lurah itu fitness, badannya fit, hatinya ngenes. Ada Pak Lurah di sini? Wajahnya di belakang. Hati-hati Pak Lurah, di Indonesia sekian ratus kepala desa itu masuk penjara gara-gara dana desa. Hati-hati Pak Lurah ya. Saya tidak mengancam, hanya mengingatkan ya Pak Lurah ya. Apalagi tadi bupatinya sudah bilang jalannya mau dibangun. Itulah bedanya Jakarta dengan Pelalawan. Kalau Pelalawan banyak jalan berlubang. Kalau Jakarta banyak lubang berjalan. Insyaallah baru 8 bulan menjabat sudah mau dibenahi. Amin. 2024 nyalon lagi Pak Bupati. Gampang Pak, kontrak Gus Miftah yang mahal selesai Pak. Promo. Bupatinya Mbak Atin, dia ini asu. Orang ngerti. Lo serah rewel. Nah, basically pada dasarnya niat itu mudah untuk diucapkan, tetapi susah untuk dipraktekkan. Lillahi ta'ala.
Kalimat lillahi ta'ala itu menjadikan sesuatu yang susah menjadi mudah, sesuatu yang berat menjadi ringan, sesuatu yang sulit menjadi tidak sulit, sesuatu yang tadinya problem menjadi solusi, manakala basicnya adalah lillahi ta'ala. Jadi hitung-hitungannya adalah ketika ada sholat duha, niatnya apa? Lillah. Kalau toh kemudian gara-gara duha rezekimu lancar, itu hak prerogatifnya Allah. Kalau gara-gara Pak Bupati jadi bupati rezekinya min haitsu la yahtasib, itu urusannya Allah. Maka kemudian yang perlu kita lihat adalah Allah berfirman, am kuntum syuhada'a id hadara ya'qub al-maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ada salah satu diksi kalimat di ayat ini yang menurut saya agak aneh. Anehnya di mana? Ketika Yakub mau mati, dia mengatakan kepada anaknya, ma ta'budun, apa yang kamu sembah? Menurut perkiraan para mufassir, seharusnya menggunakan kalimat man ta'budun, siapa yang kamu sembah? Harusnya menggunakan siapa, tetapi diksi ayatnya adalah apa. Kenapa Allah menggunakan apa yang kamu sembah, bukan siapa yang kamu sembah? Karena hari ini banyak orang lebih mementingkan apa dibandingkan siapa. Contoh, nyalon bupati Pelalawan. Siapa calonnya? Pak Supri. Aku nggak penting siapa calonnya, yang penting aku bisa dapat apa? Ini mindset yang salah. Adanya siapa, itu pasti ada apa. Kalau ada siapa, pasti ada apa-apanya. Karena adanya apa, itu untuk diberikan kepada siapa. Apa itu penting, siapa lebih penting. Adanya apa untuk diberikan kepada siapa. Kalau ada siapa, pasti ada apa-apanya. Sekarang lebih penting mana? Apa atau siapa? Jelas siapa. Pengajian, ada konsumsinya, ada snacknya. Itu apa? Jamaahnya siapa? Ada konsumsi, nggak ada jamaah, pengajian nggak bisa jalan. Ada jamaah, nggak ada konsumsi, pengajian bisa jalan. Paling jamaah cuma bilang pengajian mulai kapan? Kenapa? Karena nggak ada suguhan. Karena orang Jawa itu mengatakan ngamal yang orang ngemil ngomel, ngaji yang orang nguntal ngantuk, logika tanpa logistik logok. Maka kewajiban kita sebenarnya adalah beramal. Contoh begini, bahwa kemudian apa ini pasti dikasih oleh Allah. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, kecamatan mana ini Pak? Bui. Bui. Kecamatan Ukui. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, Anda hidup di dunia ini atas keinginan sendiri atau atas undangan Allah? Atas undangan Allah. Berarti siapa yang menjamin hidupnya Bapak Ibu? Allah. Yang menjamin apa-apanya Bapak Ibu ini siapa? Allah. Cara sederhana yang paling bisa saya contohkan adalah ketika Bapak Ibu diundang selamatan oleh tetangganya, nggak usah mikir berkat. Kenapa? Karena berkat urusan panitia yang ngundang. Kewajiban Anda berangkat, pasti kebagian, asalkan duduknya tidak pindah-pindah. Nanti panitianya pusing bro. Gus Miftah datang ke sini atas undangan siapa? Panitia. Maka Gus Miftah nggak usah mikir amplop. Kenapa? Karena amplop yang mikir panitia. Kalau Gus Miftah ikut mikir malah dikira panitia. Masuk. Gas. Kalau Pak Bupati pengen dapat pahala juga harus menambahinya. Kalau sampai tidak nambahi bisa dilaporkan polisi pasal 352. Apa? Perbuatan tidak menyenangkan. Masuk. Ajar. Pokoknya kalau Bupati digarap bisa ketawa, besok nyalon jadi lagi. Amin. Tapi kalau digarapi begini, hati-hati, stroke. Anda tahu stroke itu penyakit apa? Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara adanya ketidakseimbangan antara stroke gaji dan stroke belanja.
Oh, di sana ada orang, Pak. Wah. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, maka kemudian mindsetnya, pola pikirnya adalah melakukan yang terbaik. Tetaplah berbuat baik walaupun orang tidak membalasnya dengan kebaikan. Yakinlah Allah akan membalas kebaikanmu. Kewajiban kita itu ikhtiar, usaha, ibadah, sudah. Urusan pahala, urusan balasan, itu urusan Allah. Maka Gus Miftah punya quote, apa quote-nya? Pantaskanlah amalmu di hadapan Allah, maka Allah akan memantaskan hidupmu. Artinya apa? Kenapa Pak Zukri baru terpilih jadi bupati sekarang? Karena menurut Allah sudah ada kepantasan. Mungkin kalau 10 tahun lalu nyalon, belum akan dijadikan oleh Allah. Kenapa? Karena saat itu belum dianggap pantas oleh Allah. 2015 saya gemuk. Berat badan saya 105 kilo, Pak Bupati. 105 kilo. Makanya kenapa kalau ngomong lemu saya fasih? Karena saya pernah lemu. Biasanya orang gemuk itu kalau foto posenya miring, supaya tidak kelihatan perutnya. Orang gemuk itu perutnya rata, maksudnya apa? Rata-rata lemak. Dur. Hancur. Karena ada orang gemuk, saya agak lega. Kenapa? Nanti kalau panggungnya mau rubuh, lah ini ada cadangannya, Pak. Saat itu saya 105 kilo. Biaya saya bilang, nak, bawa nafsumu direm. Manusia itu bisa selamat kalau dia bisa menahan 2 nafsu minimal, nafsu perut dan nafsu bawahnya perut. Angel. Makanya kalau saya ditanya sama wartawan ketika saya di Belanda tahun 2018, Gus Miftah pengajian di lokalisasi dan klub malam. Saya jujur mau tanya, sebenarnya pengen apa enggak? Saya jawab, ya pengen. Terus gimana? Ya ngempet. Masa dia ngacengan? Ajur Jung. Manusia itu bisa selamat minimal kalau dia bisa menahan diri dari 2 hal, nafsu perut dan bawah perut. Kalau bawah perut saya teruji, sudah 22 tahun saya pengajian di lokalisasi dan klub malam. Never mind, it does not matter. Bahasa orang-orang Ukui apa? No bot. Kalau bahasanya kayak misbah, lah baksabi, nggak ada masalah, mafi muskilah, kata orang Arab, aman. Makanya istri saya tetap 1. Kenapa? Karena saya tipe cowok setia. Karena saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena banyak kamera. Kan aku ngeri. Pak Bupati itu kalau di kantor tegas, galak sama bawahan kepala dinas. Di rumah ketemu istri, saya juga sama, Bu. Yang perlu diingat adalah cewek itu kelemahannya 1, terlalu banyak mengingat. Cowok kelemahannya juga 1, terlalu cepat melupakan. Makanya orang bilang apa? Lali rupane eling rasane. Ya tetap seperti kita Pak Bupati, istri tetap 1. Daripada yang punya istri 2 itu biasanya eling lan waspodo. Eling marang istri muda, waspodo marang mbok tuwa. Masuk. Sudahlah, sepandai-pandainya Anda menyimpan istri tua, sepandai-pandainya Anda menyimpan istri muda, tetap pada akhirnya tetap tua. Saya nanya sama teman-teman saya kiai yang istrinya banyak, istrinya 2. Saya tanya, kenapa sih istri kamu banyak? Iya Gus, bojo tuwek kuwi kaya Quran suwek. Maksudnya apa? Diwaca angel di gua dosa. Makanya
tuanya disimpan, yang dibaca Quran yang muda. Tapi ingat ya, tadi Pak Bupati ngomong janda. Jangan sampai para suami niatnya menolong para janda tapi mengakibatkan janda baru. Siapa? Istrimu. Wong lanang rungokno kupingmu. Aku sing ganteng ngempet kok. Pengen, Kalau saya nunggu takdir Pak Bupati. Kalau memang ada takdir, mana mungkin saya bisa menolak takdir. Kalau nggak ada takdir, insya Allah saya menciptakan takdir saya sendiri. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Jagalah suami, jangan sampai berpoligami. Setuju Bu? Tolong Pak Bupati catat, ingat-ingat, ibu-ibu setuju dengan lagu saya. Karena setuju, saya lanjutkan. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Jagalah suami, jangan sampai berpoligami. Bila suami menikah lagi, hati istri sedih sekali. Dunia terasa hampa, suami dibagi dua. Namun bila istri rela, semuanya akan berpahala. Allah pasti membalasnya, surga sebagai jaminannya. Setuju Bu? Enggak. Setuju Bu? Enggak. Tadi bilang setuju, sekarang bilang enggak. Supaya suamimu tidak menikah lagi, dilanjutkan. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Jagalah suami, jangan sampai berpoligami. Bila suami mulai tak betah, istri harus segera berbenah. Bila perlu pergi ke salon, biar tidak kelihatan on. Tuh dengerin. Hati-hati nih Pak Bupati, gara-gara layangan putus. Wow. Suami dicurigai mulu. Kalau dulu orang Jawa Pak Kiai keluar dari rumah nggak bawa keris, merasa nggak nyaman. Maka banyak orang mengatakan bawa keris itu musyrik. Sekarang sebaliknya, kalau dulu keluar rumah nggak bawa keris nggak nyaman, sekarang para suami keluar rumah ketinggalan HP nggak nyaman. Takut OTT, operasi tangkap tangan. Sama siapa? Istri di rumah. Apalagi sekarang para istri sudah pintar mencari uang. Jadi dimanapun suami naruh ketahuan. Apalagi yang jilbabnya hijau. Yang jilbabnya pink, insya Allah lebih parah. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, dipantaskan dulu amalnya. Kalau siapanya sudah jadi, maka apanya akan nyusul. Contoh yang paling gampang begini. Saya kasih contoh cangkir. Kok kopinya udah dingin? Ada yang panas dong. Kopinya, cangkirnya batik. Seperti kalian batik, kakean pola. Hei bro, minta kopi panas. Jangan pernah kau sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Masuk deh. Bapak Pataya tahu kenapa kopinya pahit? Karena manisnya kamu habiskan. Tapi bohong. Itulah Pak Bupati, rakyat itu dibuat senang, dibuat ketawa, terakhir langsung bisa pukul pakai pajak, biar selesai. Tapi dibuat bahagia dulu Pak. Setuju kalau besok Pak Bupati bikin pengajian sendiri? Saya hanya menyampaikan aspirasi ya Pak. Bupati numpang. Loh, tandai Pak. Kamu ngomong kok bener gitu. Cangkem ya. Pak Bupati aja Pak Bupati. Sabar Pak. Ada Pak Bupati. Yang kecil aja Pak, itu terlalu besar Pak. Kalau di Jogja itu kalau cangkir Bupati, kalau gelas gitu angkringan Pak. Sallu ala Nabi Muhammad. Tadi saya contohkan cangkir. Kenapa saya tadi sampaikan pantaskanlah amalmu di hadapan Allah, maka Allah akan memantaskan hidupmu. Cangkir
cangkir kalau dia bersih, maka apapun minumannya bisa masuk. Mau kopi, teh, soft drink, es buah, semuanya bisa masuk. Kenapa? Karena wadahnya bersih. Dan kalau kemudian dikasih minuman di dalamnya, bisa dimanfaatkan. Kenapa? Bisa diminum, sebab wadahnya bersih. Tapi kalau kemudian gelasnya kotor, cangkirnya kotor, walaupun ada teko teh, ada kopi, ada soft drink, ada soft teh, ini pasti nggak bisa masuk. Kenapa? Karena wadahnya kotor. Supaya wadahnya ini manfaat, dibersihkan dulu. Makanya kamu hari ini yang merasa hidupmu susah, banyak masalah, jomblo, nggak ada berpasangan, bersihkanlah wadahmu. Kamu jomblo, nggak PDKT sama Allah, malah kamu bayangin Gisel terus. Rungokno aku bingung. Kamu segera menikah. Sudah mau kiamat. Mosok nunggu nguyuh tok. Ora bedane karo keran. Rugi lah sunat. Pak Bupati pengen nambah kok. Aku yo kok. Langsung Pak Bupati ya istrinya, sumpah mah ini cuma guyon mah. Kopi mana kopi? Oh belum. Sabar. Si godok cangkem. Kalau jeneng ke warganya Pak Bupati. Kalau warganya bahagia kan bupatinya bahagia. Amin. Jadi yang di sana pakai kacamata hitam siapa itu? Malah kayak tukang las. Karena melu-melu saya, ya beda kan aku ganteng. Saya sering ditanya Pak Bupati, kenapa sih Gus selalu pakai kacamata hitam? Iya, kenapa? Karena kalau pakai kaca jendela berat. Ya, dibenahi dulu wadahnya. Kalau sudah pantas, maka Allah akan memantaskan. Dulu kiai saya yang ngasih syarat, kalau kamu bisa menetralisir, meminimalisir, mengeliminir nafsu perut dan nafsu bawah perut, kamu selamat. Alhamdulillah. Akhirnya tahun 2017 saya kurus seperti sekarang ini. Berat badan saya hanya 73 kilo. Dulunya 105 kilo. Saya puasa Daud, saya ngerowot, nggak makan nasi, saya nggak makan gula, nggak minum gula, ngurangi minyak, ngurangi garam. Dalam waktu 8 bulan Pak Bupati turun 30 kilo. Kalau ibu-ibu, itu berat Gus, harus puasa Daud nggak makan nasi. Ada nggak cara yang paling gampang supaya kurus? Ada. Apa? Suamimu menikah lagi. Itu pasti kurus karena pikiran. 3 bulan kurus, 5 bulan stroke, 7 bulan modar. Ya, maka hari ini tadi ada pembangunan di belakang, saya mau ngaji tentang NU dan lain-lain. Yuk kita sholawatan dulu. Shollu ala Nabi Muhammad. Semoga kopi panas segera datang. Amin. Ini loh, ya ini guanteng tutup dengan yoping. Dancur. Orang sini penggemar pink Pak Bupati. Penguin. Pinky woman. Tapi nggak apa-apa lah. Apapun keadaannya, cintaku padamu seperti kamera. Maksudnya apa? Fokusnya hanya ke kamu, yang lain ngeblur. Saudara Nabi Muhammad. Tim Madro siap? Minta lagu baru apa? Akhirat nanging elingono yen Israel nakokno kabarmu tandane iku ora rindu nanging pengen banget jabut nyawamu. Ya, ayo. Apa? Mundur alon-alon bisa. Aku ngerti mau tiara menang.
Aku ngaji alon-alon mergo sadar aku sapa santri sing nak urung. Tahu. Kan aku kaget. Kamu tuh gak usah terlalu semangat, anggaranmu gak jelas. Lu baru ngasih jarak jeduk, penukan. Dan akhirnya kopinya datang. Ping lagi, ya jangan ping lagi toh. Alah. Angel, angel. Ini yang hijau Pak Bupati. Oh, boyo hijau. Yang nyuguh kopi berkumis. Kalau ibu-ibu punya suami berkumis, pertahankan. Fik dia lele bukan buaya. Yaudah yuk, ganti lagu langsung ditabui. Kalau bagus, tak doakan besok istri kamu insya Allah cantik. Janda nanti 15. Yele, ditinggal rapi versi Gus Miftah. Siap-siap. Atiku rasane lara nyawang kanca adoh karo agama. Kasihan yang belakang. Randuwe tata krama Qur'ane ra diwaca salate yo ditinggalno. Tangan diangkat sholawat. Ya Rabbi bil Mustafa barik maqasidana wa bilana ya wasi'al karami wal habibul ladzi turja safa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali apa iki wis jamane caca enom kelangan akhlaki wong tuwa diseneni guru ya dikepuki hayo rene kedang ngaji. Semua tangan diangkat. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa bilana ya wasi'al karami wal hadithul hadith turja syafa'atuhu li kulli hawlin ahwali muhtad. Lo berarti jamaah yang kenceng bareng-bareng. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwalin muhtad. Yang sana kurang kenceng. Bareng-bareng yang lebih mantap lagi. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha
asine atiku rasane loro nyawa kowe rapi karo liya natis kate alonku remo acur rasaku kowe teko ninggal aku opo iki wis dalane kudu bisa kelangan tresnane kudu kuat hatiku kudu kuat batinku senajan nyekso tresnaku sholawat sing banter bareng-bareng ya Rabbi Mustafa balik makasih lana wafir lana ma'amah ya wasi'al karomi huwal habibul ladhi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali malaikatnya bilangnya teriak Pak Bupati buka titik Gas. mau bikin Alhamdulillah. Masuk. ya Allah santai Masya Allah. ya kok enak gaya ucap ngelang Pak Bupati, jadilah bupati seperti kopi pahit sih, tapi banyak yang mencintai tambahi Masuk. langsung bupati berbisik sama kiai sebelahnya tolong besok jangan diundang lagi Wani Biro, NPWP nomor piro Wani Biro banser ireng, kacamata ireng jangan takut menjadi hitam buktinya tai lalat lebih menyenangkan daripada pangu nah ini harlah NU itu bangun apa Kiai? Tadi bangun apa tadi? Pesantren ya untuk pesantren ya saya tadi peletakan batu pertama sama Pak Bupati di situ ada saya nyumbang 10 juta mana dompetku untuk pesantren tadi asistenku mana? Mas Aris mana Mas Aris? Ini. Matur nuwun. Pengajian dong di amplop malah nyumbang ukui pengalaman dulu saya nyumbang 10 kali mana kayak Kudori tadi? Kan teorinya jelas manja'a bil hasanati falahu asru amsalihah yang datang membawa satu kebaikan Allah akan menggantikannya 10 kali lipat saya ngasih 10 juta Pak Bupati 10 kali lipat setuju? mohon dicatat Pak Bupati kalau enggak dilakukan berarti Anda mengkhianati amanat rakyat Insya Allah senang yang saya punya sahabat baru Pak Bupati bermojum jadi begini Bapak Ibu saya hanya berangkat dari satu hadis saja supaya semuanya kita bisa berkontribusi untuk NU caranya bagaimana minimal dengan cara-cara seperti ini saya sampaikan Bapak Ibu Rasulullah Muhammad SAW bersabda ada 3 sodakoh yang bisa kita lakukan tolong lihat jari saya jangan lihat akik saya pamer matamu Keri.
malah carry. Lempar Gus. Lempar Gus. Amplop gak jelas ya. Ini Gus. Rasulullah bersabda, "Mangkana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi, wa mangkana lahu malun falyatasaddaq bi malihi, wa mangkana lahu quwwatun falyatasaddaq bi quwwatihi." Ada 3 hal yang bisa kita sedekahkan. Jangan kamu pakai sedekahnya cuma tabassamu ka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu atas saudaramu adalah sedekah. Karena ibadah yang paling gampang itu adalah sedekah, yang paling gampang itu adalah senyum. Maka setiap kali ada kotak